Nari lagi. Ayo kasih musik. Inilah bukti kemajuan Papua berkat kerja keras Presiden Joko Widodo. Di era sebelum Presiden Joko Widodo, Papua selalu dianaktirikan. Puluhan tahun gonta-ganti presiden, Papua tetap begitu-begitu saja. Minim pembangunan, minim pendidikan, dan kurang perhatian dari pemerintah pusat. Namun saat ini semenjak Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Papua nyata semakin maju dan memiliki berbagai infrastruktur ngetop seperti daerah lain di Indonesia. Contohnya seperti Jalan Trans Papua dan Jembatan Yutefa. Modernitas ini terwujud berkat perhatian Presiden Joko Widodo yang ingin bumi Cendrawasih menjadi wilayah yang jauh lebih baik dan lebih maju. Meski sempat dikritik oleh banyak pihak, namun banyaknya fasilitas dan infrastruktur yang telah membawa manfaat tak luput dari pujian masyarakat. Lantas, apa saja infrastruktur yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo di bumi Cendrawasih ini? Yuk kita simak videonya. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bertanya lagi kepada saya, kenapa jalan Trans Papua itu dibangun? Apakah nanti akan memberikan pertumbuhan ekonomi? Ini kayak telur sama ayam. Apakah kita harus menunggu Papua itu tumbuh ekonominya menjadi baik baru kita bangun jalannya? Apakah seperti itu? Buat saya tidak. Dibangun jalannya dulu. Dan kita harus meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan. Bisa cepat, bisa tidak cepat. Tapi harus dibangun. Ini sekali lagi juga bukan karena yang lain-lain. Ini adalah pemerataan, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah membangun seperti itu, jangan memakai hitung-hitungan untung dan rugi. Bener enggak? Ya pasti bener. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, saya pergi ke perbatasan-perbatasan kita. Di Entikong, di Arok, di Nangabado, di Motaain, di Motamasin. Saya bandingkan perbatasan, kantor perbatasan kita, misalnya di Motaain, dengan tetangga kita di Timur Leste. Lah kok bagus di sana? Saat itu juga saya perintahkan, kantornya kayak kantor kelurahan. Saya perintahkan saat itu pada Menteri PU, Pak Menteri, saya ingin 2 minggu kantor-kantor ini dirobohkan. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Sekarang coba lihat, dulu, ini katanya dulu, orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kebalik, dia yang pergi ke kita untuk foto selfie.
Yang pertama kita mulai dari Stadion Papua Bangkit. Stadion megah yang berganti nama menjadi Stadion Lukas NMB ini terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Pembangunan stadion ini selesai pada tahun 2019 silam dan dipersiapkan untuk pelaksanaan PON ke-20 pada tahun 2020 yang lalu. Kehadiran stadion ini telah menjadi ikon tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Betapa tidak, stadion dengan kapasitas lebih dari 40.000 penonton itu memiliki banyak fasilitas berstandar internasional. Sebut saja salah satunya adalah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini telah mengikuti standar FIFA. Selain didukung teknologi modern, bagian luar stadion juga dikelilingi oleh ornamen fasad baja melengkung dengan menonjolkan ukiran khas Papua. Hal ini jelas menambah kesan etnik pada stadion megah ini. Stadion yang masuk nominasi stadion terbaik di dunia pada tahun 2019 ini dibangun menggunakan dana sebesar 1,3 triliun rupiah dengan kapasitas penonton mencapai 40.000 penonton. Saat ini Stadion NMB diklaim sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Stadion Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta. Selanjutnya adalah Jembatan Yutefa. Jembatan megah yang dikenal dengan Jembatan Holtecam ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2019. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2015, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jembatan yang berada di atas Teluk Yutefa ini, pembangunannya menghabiskan anggaran sekitar 1,8 triliun rupiah. Dengan panjang bentang utama jembatan mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan Yutefa telah menjadi landmark bagi Papua. Selain itu, jembatan ini juga memiliki beberapa manfaat strategis, yaitu sebagai solusi pemecah kepadatan penduduk di kota Jayapura. Jembatan ini juga berhasil mempersingkat waktu tempuh yang singkat, yaitu sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami. Selanjutnya adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental dengan pengerjaan yang sangat ekstrim. Pada periode reformasi ini, jalan ini membentang dari wilayah Kepala Burung di wilayah adat Dombere Sorong, Papua Barat sampai dengan Bumi Animha di Merauke. Jika ditotal panjangnya mencapai sekitar 3.462 km atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Jalan Trans Papua dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah, sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Sebelum adanya jaringan jalan koneksi antar wilayah, di Papua harus mengandalkan transportasi udara yang berdampak terhadap mahalnya harga kebutuhan pokok. Pembangunan Papua diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah bandara. Sejak dipimpin oleh Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia telah membangun dan mengembangkan beberapa bandara. Di antaranya adalah Bandara Ewer di Asmat, Bandara Moses Kilangin di Timika, Bandara Siboru di Fakfak, Bandara Bau Aturure di Nabire, dan Bandara Mopah di Merauke. Bandara-bandara ini dibangun karena akses jalan menuju ke Papua tidaklah mudah. Masih banyak daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Bahkan ada daerah yang aksesnya harus ditempuh hingga berhari-hari.
Untuk menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi, maka pemerintah membangun bandara-bandara baru di Papua. Selanjutnya yang terakhir adalah fasilitas perbatasan negara atau PLBN. PLBN di Kampung Sko, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua adalah pos perbatasan besar di Pulau Papua. PLBN Sko menjadi beranda depan bagi Indonesia di perbatasan dengan Papua Nugini. PLBN Sko telah menjadi salah satu perbatasan yang sangat strategis, termasuk untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kelima, infrastruktur garapan era Presiden Jokowi ini jelas membuat Papua semakin disegani, baik daerah lain maupun negara-negara di dunia, karena Papua terlihat sudah sangat maju di sekarang ini. Nah, itulah tadi beberapa mega proyek yang sudah diselenggarakan oleh Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan Pulau Papua. Sebelum beranjak ke video lain, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, tekan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia ada bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga.